Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk berkat kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-31. Tertulis demikian. Adapun Allah, jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, San Francisco terkenal memiliki beberapa jalan yang paling curam di dunia. Baik ketika kita berjalan kaki atau mengemudi, kemiringan jalan yang begitu curam akan meningkatkan detak jantung kita. Salah satu jalan yang terkenal di dunia ada di San Francisco. Namanya adalah Lombard Street. Jalan ini sering disebut sebagai jalan paling berliku di dunia. Sebenarnya Vermont Street di San Francisco menempati posisi nomor 1 sebagai jalan paling berliku. Tapi Lombard Street inilah yang lebih terkenal. Banyak orang bertanya mengapa jalan ini banyak likunya atau belokannya. Jawabannya sederhana, yaitu untuk keamanan, baik pengendara maupun pejalan kaki. Karena kecuramannya, maka jalan itu dibuat berliku-liku. Dalam perjalanan hidup kita pun, terkadang kita mengalami jalan yang berliku. Dan kita seringkali bertanya kepada Tuhan mengapa. Tapi hakikatnya pun sama sederhananya. Jawabannya adalah bahwa itu semua untuk keamanan dan kebaikan kita. Tuhan merancangkan jalan yang baik dan sempurna untuk saudara dan saya. Dalam 2 Samuel 2 ayat 31 ini kita baca, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tertulis di sini bahwa jalan Tuhan sempurna. Ini berarti bahwa Tuhan memiliki rencana atau jalan yang sempurna untuk setiap kita. Jalan Tuhan merupakan rencana yang paling baik. Sekalipun kita seringkali tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan kita mungkin merasa berliku-liku atau berbelok-belok. Tapi sebenarnya jalan itu yang terbaik. Jadi ketika kita bingung dan mempertanyakan, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Mengapa saya begitu lama ada dalam keadaan yang sulit? Mengapa jalan hidupku begitu berliku? Mengapa saya diberhentikan dari pekerjaan? Mengapa begini, mengapa begitu, dan mengapa yang lain-lainnya? Sadari saudara bahwa jalan Tuhan sempurna. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita perlu belajar untuk menerima setiap apapun yang terjadi. Sebab dalam rencana Tuhan, semuanya pasti baik. Dalam ayat ini tertulis, sabda Tuhan itu murni. Dan ini berbicara tentang firman-Nya. Dan dalam firman-Nya kita tahu juga terdapat janjinya. Dan ini bermakna bahwa janji Tuhan itu murni. Tidak ada unsur dusta atau kebohongan di dalamnya. Janji Tuhan, ya dan amin. Dan itu akan digenapinya dalam hidup kita. Karena itu kita dapat mengandalkan firman Tuhan dan janjinya yang tersedia bagi kita. Jangan ragukan janjinya. Jangan bimbang terhadap firman-Nya. Sekalipun kita tengah dilanda berbagai kesukaran. Karena janji dan firman Tuhan itu tidak seperti janji manusia yang bisa berubah. Firman Tuhan itu tulus dan pasti. Janjinya pasti termanifestasi. Karena jalannya yang sempurna dan janjinya yang murni, maka kita dapat berlindung pada Tuhan. Sebab Ia adalah bagaikan perisai yang melindungi kita.
Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api, dan kehadirannya itu melindungi umatnya, dan juga sekaligus memberikan tuntunan, sehingga mereka tahu kemana mereka harus melangkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan yang kita pilih tidak sempurna, tapi jalan Tuhan pasti sempurna. Kalau saat ini kita mempertanyakan, mengapa bukan jalanku yang terjadi? Mengapa ada kebuntuan? Mengapa sepertinya tidak ada jalan? Ketahuilah bahwa Tuhan punya jalan yang baik dan sempurna buat kita. Perjalanan hidup kita boleh saja mengalami liku-liku, seperti bangsa Israel yang berputar selama 40 tahun. Tapi di situ ada kesempurnaan dalam rencana Tuhan. Ia memelihara, melindungi, dan menyediakan. Ia menuntun kita masuk dalam rencananya yang indah. Percayalah Tuhan itu baik. Kebaikannya menakjubkan, dan itu nyata dalam kesempurnaan jalannya di hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa jalan-jalan-Mu ya Tuhan adalah sempurna. Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Sekalipun kami terkadang tidak mengerti, dan kami bertanya-tanya mengapa. Tapi saat ini kami sadari bahwa jalan-Mu sempurna ya Tuhan buat kami. Engkau menyediakan yang terbaik. Rencana-Mu adalah rencana untuk memberikan kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah pimpin kami Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru bagi yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat yang heran bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan ketentraman, dan lawatlah setiap hati agar percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.